Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, kunjungan kerja Kakor Binmas Mabes Polri yang diwakili Kasubdit Kom Satpam Polsus Bahar Kampolri Kombes Pol Wawan Kurniawan SH SIK MSI dalam rangka penanaman jagung perdana di lahan seluas 20 hektar di pusat Diklat Jagung Kampung Suskun, Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerom. Dalam sambutan Wakil Bupati Kabupaten Kerom, Dr. Andes Wahfir Kosasi SH MH MSI menyampaikan, program Lumbung Jagung Nasional ini merupakan salah satu komitmen dari Presiden Republik Indonesia dengan Bupati Kerom. Wilayah Kabupaten Kerom sudah ditetapkan sebagai wilayah food estate dalam rangka pengembangan aspek ekonomi kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian. Wakil Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada institusi Polri yang mau bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun perubahan di Kabupaten Kerom, khususnya di bidang pertanian. Terima kasih. Hari ini kita saksikan bersama sebagai momen komitmen pemerintah Kabupaten Kerom berkaitan dengan ketahanan pangan, dalam hal ini jagung. Mudah-mudahan hari ini akan menjadi catatan penting bahwa Kabupaten Kerom untuk serius untuk berkaitan dengan food estate di Kabupaten Kerom, sehingga kita berharap bahwa media Diklat ini dapat menjadikan media yang sangat positif, terutama adik-adik yang saya bangga ini peserta hampir semuanya adalah adik-adik dari milenial. Jadi bukan hanya untuk ini, tapi untuk kita sendiri, untuk adik-adik kita berbagi dengan tetangga bahwa jagung insya Allah akan memberikan harapan di masa yang akan datang. Pemerintah tetap akan mensupport, baik nanti penanaman sampai pasca panen kita akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana harus ada output yang positif. Untuk jagung kita sudah komitmen. Mudah-mudahan kita diawali dan di support oleh teman-teman dari Polri ini akan menjadi catatan penting bagi ketahanan pangan di Kabupaten Kerom pada khususnya di Papua pada umumnya. Lanjut sambutan dari Kakor Binmas yang diwakili Kombes Pol Wawan Kurniawan SH SIK MSI. Korbinmas Bahar Kampolri bekerjasama dengan TNI dan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Kerom dalam program Lumbung Jagung Nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan masyarakat di Papua. Diharapkan dengan telah dibukanya lahan jagung seluas 20 hektar dan gedung laboratorium dapat diperdayakan dengan baik, yang mana kepentingan ini untuk warga masyarakat bukan hanya saat ini saja namun juga untuk masa-masa mendatang. Dari Korbinmas Bahar Kampolri tentunya dalam kegiatan ini tujuan yang pertama tidak lain, yang pertama meningkatkan keterampilan, profesionalisme dari sumber daya manusia Indonesia khususnya di Kabupaten Kerom. Kami merekrut adik-adik saudara-saudara kita ini untuk dilatih, terampil dan memiliki wawasan pengetahuan di bidang pertanian, terutama jagung. Pemerintah sangat intens dan sangat gencar untuk meningkatkan pembangunan di bidang pertanian. Salah satunya adalah penanaman jagung di tanah Kerom ini. Kami didukung oleh pemerintah kabupaten, baik sarana prasarana, kemudian tenaga, kemudian bekerjasama dengan Polda, Polres, dan kelompok tani tentunya yang bersama-sama melatih, memberikan pelatihan pendidikan kepada peserta pelatihan ini. Dan ini tidak berhenti sampai di sini. Ketika angkatan ini sudah selesai melakukan penanaman pertama, akan terus kita adakan pelatihan lagi untuk angkatan berikutnya. Sehingga semakin banyak pemuda-pemuda dari Kerom ini memiliki keterampilan di bidang pertanian, tentunya ini dalam hal ini jagung. Ops Bina Waspada Kartens 2022, Direktorat Binmas Polda Papua lakukan silaturahmi dalam rangka menanamkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air kepada anak-anak muda di Kota Jayapura. Kegiatan dilaksanakan dengan sasaran beberapa asrama mahasiswa yang ada di Kota Jayapura. Dalam kesempatannya, Ibtu Ishak menyampaikan pada kegiatan Ops Bina Waspada pihak akan melaksanakan silaturahmi ke beberapa asrama mahasiswa yang ada di seputaran Kota Jayapura. Pihaknya juga akan memberikan beberapa tali asih pada mahasiswa dengan tujuan agar dapat membantu kebutuhan mereka. Setibanya di asrama mahasiswa Mansinam 2 Kota Jayapura, Ketua Asrama Saudara Nakora Korek menyampaikan
mengucapkan terima kasih atas bantuan sembako dari Polda Papua. Dalam hal ini Ditbinmas Polda Papua kepada mahasiswa dan mahasiswi Mansinam 2 Kota Jayapura. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nahora Horen. Saya dari Asrama Mansinam 2 Jayapura. Jadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Papua atas bantuan sembako yang hari ini membawa kepada kami mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Asrama Mansinam 2 Jayapura. Terima kasih banyak. Dan harapan kami kepada pemerintah Papua Barat buat bisa memperhatikan asrama Mansinam 2 yang sekarang ini kami ada mengalami kekurangan yaitu listrik dan air. Sekian, terima kasih. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal bersama tim bagian psikologi ROSDM Polda Papua Jumat 16 September lalu menggelar pembinaan kepada pendaftar calon anggota Polri di Mapolres Asmat. Pada kegiatan Binlat itu, Kabid Humas Polda Papua didampingi oleh Kapolres Asmat AKBP Agus Haryadi. Binlat ini dirangkai dengan asistensi pemeriksaan kesehatan, psikologi, dan penelusuran mental kepribadian peserta yang telah mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai calon anggota Polri. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, kegiatan asistensi ini dilakukan di Mapolres Asmat sebagai bentuk keseriusan institusi Polri dalam membina dan mempersiapkan anak-anak asli Papua yang berminat menjadi anggota Polri. Adapun binlat yang diselenggarakan meliputi tes psikologi dan akademik dan tes kesehatan jasmani dari para calon peserta. Sore ini kita lagi ajarin adik-adik kita untuk calon anggota polisi belajar psikologi agar apa? Agar dia mengerti dan paham bagaimana menyelesaikan soal-soal psikologi yang cepat, tepat, dan benar. Diharapkan dengan diadakannya binlat ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan tolak ukur untuk mempersiapkan fisik dan jasmani serta psikologi saat tes penerimaan nanti. Dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-67, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua menggelar bakti sosial berupa pemberian bantuan kepada para tukang ojek dan supir taksi. Baksos tersebut digelar di Jalan Wali Kota Jayapura pada Rabu 14 September dengan dipimpin langsung oleh Kasih STNK AKP Novindriani serta anggota Ditlantas Polda Papua. AKP Novindriani dalam kesempatannya mengatakan kegiatan yang dilakukan pihaknya adalah untuk meringankan beban para tukang ojek dan supir angkutan umum. Bantuan yang diberikan adalah berupa kebutuhan bahan pangan. Dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-67, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua membagikan sembako kepada ojek dan supir taksi. Kegiatan baksos ini pun disambut baik oleh masyarakat, di mana masyarakat mengucapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan oleh Ditlantas Polda Papua. Menurut mereka, bantuan ini merupakan berkat, anugerah, dan bagian sukacita dari Tuhan. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Ditlantas Polda Papua. Selamat ulang tahun yang ke-67. Semoga Polda Papua, Lantas Papua lebih jaya ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemberiannya Satlantas Polda Papua. Ini yang kami maukan, mantap ini. Dalam rangka menyambut Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-67, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua melaksanakan bakti religi di tempat-tempat ibadah di Kota Jayapura. Pada pelaksanaannya, personil Ditlantas Polda Papua dipimpin langsung oleh Ibda Sipora Samon yang dilaksanakan pada 2 tempat ibadah, yakni di Masjid Raya Baitur Rahman Klufkam dan Pura Agung Surya, Bufana, Jayapura. Pada kesempatannya, Ibda Sipora menyampaikan pada hari ini Ditlantas Polda Papua melaksanakan kegiatan bakti religi yang dilaksanakan di Masjid Raya dan Pura Agung Surya Kota Jayapura. Lanjutnya, selain membersihkan tempat-tempat ibadah, pihaknya juga mengajak pada seluruh masyarakat khususnya di Kota Jayapura
untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas di wilayah kota Jayapura agar tetap aman dan kondusif. Dirinya juga menambahkan bentuk pelayanan ini merupakan bukti dedikasi Polri dalam rangka menjambut Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-67 yang dilaksanakan dengan membersihkan serta merawat rumah-rumah ibadah yang ada di kota Jayapura. Saya Ibda Sipora Samon dari Satuan Ditlantas Polda Papua, di mana di pagi hari ini kami melaksanakan bakti religi di Pura Skyland dalam rangka HUT Lalu Lintas yang ke-67 tahun 2022. Semoga Polantas selalu jaya dan selalu dicintai oleh seluruh masyarakat yang ada di kota Jayapura khususnya. Dalam memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-67, Ditlantas Polda Papua laksanakan bakti sosial di pangkalan-pangkalan ojek kota Jayapura. Hari ini saya AKP Novi Syoko dan tim dalam rangka hari ulang tahun Kursus Lalu Lintas yang ke-67, kami membagi-bagikan sembako kepada masyarakat di 2 titik. Titik pertama di pangkalan ojek Bayangkara, Kota Jayapura, dan juga masyarakat yang berada di seputaran Gor Cendrawasih Jayapura yang memberikan bingkisan dalam rangka hari ulang tahun Kursus Lalu Lintas yang ke-67, dan masyarakat sangat antusias menerimanya dan mereka juga mengucapkan terima kasih. Satgas Damai Kartens melakukan berbagai cara dan upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan warga di Papua. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi cara beternak yang baik dan benar. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui bidang peternakan, personil Satgas Ops Damai Kartens mendatangi spot peternakan milik Ibu Yapena Kulua guna memberikan edukasi cara berternak yang baik dan benar sehingga ternak dapat berkembang biak dengan sehat. Korwil Binmas Wilayah Puncak, Ibdayan Awamrau mengatakan pihaknya tidak henti-hentinya untuk melakukan pengecekan ke spot-spot peternakan warga binaan guna memberikan edukasi sehingga mereka dapat merawat ternak dengan cara yang baik dan benar. Dirinya juga berpesan kepada Ibu Yapena untuk memperhatikan kebersihan kandang dan rutin memberikan makan ternak sehingga hewan ternak babi dapat tumbuh dengan sehat. Di akhir kegiatan, Korwil Binmas Wilayah Puncak Ibdayan Awamrau memberikan tali asi berupa sembako kepada Bapak Ishak Murib dengan harapan pemberian bantuan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ishak dan keluarga. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.